Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Taqribu Ahkamil 'Idi wa Zakatil Fitri. Kemudahan pembahasan hukum-hukum Id dan zakat fitrah. Kita masuk pada poin yang ke-13 halaman 8. Wa amma kaifiyatus sholati. Adapun tata cara salat Id. Fa yusalli raka'ataini. Dia salat 2 rakaat. Jadi salat Id itu 2 rakaat saja. Yukabbiru fil ula sab'an. Dia bertakbir pada rakaat pertama 7 kali. Bi takbiratil ihrami 'alal qauli sahihi. Dengan masuknya takbiratul ihram menurut pendapat yang sahih. Jadi takbir pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar sekali. Kemudian ditambah takbir 6 kali. Jadi totalnya 7. Wa yukabbiru fi tsaniyati khamsan. Dan dia bertakbir pada rakaat yang kedua 5 kali. Rakaat pertama takbirnya 7 kali. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Bi ghairi takbiratil intiqali. Tanpa takbir intiqal. Jadi takbir intiqal tidak dihitung. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari sujud ya, kemudian naik ke rakaat kedua kan, Allahu Akbar. Nah itu belum dihitung. Belum dihitung 5. Jadi 5 itu setelah takbiratul intiqal. Fa an Amr ibn Shu'aib an abihi. Dari Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara fi 'idin sintai asyrata takbiratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Id 12 takbir. 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Jadi total 12 takbir. Sab'an fil ula, 7 pada rakaat pertama, wa khamsan fil akhirati, dan 5 pada rakaat terakhir. Walam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat qabliyah Id, juga tidak salat ba'diyah Id. Qala Abdullah ibnu Ahmad. Abdullah bin Ahmad berkata, Imam Ahmad punya 2 anak. Yang pertama anak beliau namanya Abdullah, yang kedua Soleh. Nah ini riwayat dari Abdullah bin Ahmad. Beliau mengatakan, qala abi, berkata bapakku, wa ana azhabu ila haza, aku berpendapat seperti ini, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa yaqra'u fil ula bil fatihati wa sabbihi. Dia membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan Sabbihis. Sabbihis marabbikal a'la. Wa fis saniyati bil Fatihati wal ghasyiyati. Dan pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kama jaa fi hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Sebagaimana telah datang dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca pada 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jumu'ati, dan pada salat Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la, Quran surah Al-A'la, dan hal ataka hadisul ghasyiyah, Quran surah Al-Ghasyiyah. Qala wa iza jtama al-aidu wal jumu'ata, apabila terkumpul antara Id dan Jumat, fi yaumin wahidin, pada satu hari, yaqra'u bihima aidan fi sholataini. Beliau juga membaca Sabbihis dan Al-Ghasyiyah juga pada 2 salat tersebut. Kita kira-kira Idnya Jumat ya? Ya. Kalau kita Idnya tanggal 20, berarti Jumat kan? Nah, salat Jumat, bacaan yang disunahkan Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Salat Id juga disunahkan membaca Sabbihis dan Al-Ghasyiyah. Kalau lebaran kita tanggal 20. Tapi kalau tanggal 21, ternyata bukan 19 ya kemungkinan. Kemungkinan itu 20 atau 21. Kalau 20 kita lebaran, berarti kan Ramadannya 29 hari. Kalau terlihat hilal. Nah, kalau tidak terlihat hilal digenapkan jadi 30 hari Ramadan kita. Berarti tanggal 21 lebarannya. Besok kan Ramadan ke berapa besok? Ke-27 kan? Nah, Selasa 27, Rabu 28. Ini enggak? Kamis 29. Betul enggak? Selasa 28. 27 ya? Selasa 27. Ya, Rabu 28, Kamis 29, Jumat 30 kan? 14. Yang ke-14 ya.
Wa takhrujun nisa'u ilal musalla istihbaban la wujuban. Wanita keluar ke tempat sholat hukumnya sunnah, tidak wajib. Walam ara man qala, aku tidak melihat orang yang mengatakan bi wujubi khurujiha mimman yu'taddu bihi. Aku tidak melihat ada orang yang mengatakan wajib keluar bagi wanita untuk sholat id dari pendapat orang yang teranggap. Wa fil babi asarun an Abi Bakrin, dan pada bab asar dari Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, faqad qala Abu Bakrin radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an berkata, hakun ala kulli zati nitaqin al khuruju ilal idaini. Hak wanita bagi yang memiliki kemampuan untuk keluar untuk ikut salat pada Idul Fitri dan Idul Adha. Lakin lam yasbut, akan tetapi asar ini tidak sahih. Wa aidan kalimatu haqqin qad yuradu bihil haqqul wajib. Demikian juga kata yang benar tetapi yang diinginkan haknya adalah wajib. Wa qad yuradu bihil haqqul mustahabbu, dan terkadang yang diinginkan adalah sunnah. Illa annaha idza kharajta ilal musalla yang bagi an takhruja mutajalbibatan wa masturatan. Hanya saja kalau dia ingin keluar untuk sholat id ke tanah lapang, para wanita hendaknya keluar dengan memakai jilbab dan tertutup auratnya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, litul bisha sahibatuha min jilbabiha. Hendaknya mereka memakai jilbab mereka, wal tashhadil khaira, dan menyaksikan kebaikan, wa da'watal muslimin, dan dakwah kaum muslimin. Jelas ya? Pertanyaannya siapa nih? Rifki ya? Ki, salat id berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama berapa kali takbir? 7. 7 itu sudah sama takbiratul ihram atau selain takbiratul ihram? Misalnya takbiratul ihram kan Allahu Akbar 1 kan? Itu sudah dihitung tuh. Sudah. Berarti tambah 6 lagi kan? Kalau takbir kedua, Salman, berapa kali takbir? 5. Termasuk takbir intikal atau tidak? Tidak. Dari sujud kan, rakaat pertama ya, sujud, terus naik ke rakaat kedua kan, Allahu Akbar. Nah itu belum hitung. Setelah takbiratul intikal itu tambah lagi 5 kali takbir. Paham ya, Salman ya? Oke. Kemudian sebelah Rifki ini siapa nih? Aska ya, imam kita. Aska, wanita wajib atau tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha? Aska, tidak wajib ya, sunnah. Tapi kalau mereka ingin keluar untuk ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, wajib memakai jilbab dan menutup aurat. Itu ya. Yang ke-15, faedah ke-15. Wazatul huyyadi ta'tazilul musalla wa tasma'ul khutbatah. Bagi para wanita yang haid untuk menjauh dari tempat sholat, dari tanah lapang, dan mendengarkan khutbah. Dia ikut menyaksikan, ikut keluar, tapi agak jauh. Walaha an takbirah, boleh bagi dia untuk bertakbir, wa tuhammidu, boleh untuk bertahmid, wa ghairu zalika, dan lain-lain. Mimma yaqa'u fi zalikal yauma, mimma yaqa'u fi zalikal yaumi, pada perkara yang terjadi pada hari tersebut. Jadi takbiran orang haid boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh mereka walaupun haid. Itu takbir riwayat siapa? Seperti tadi, Wadi. Riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi tidak ada riwayat dari Nabi bagaimana bentuk lafaz takbir, tidak ada. Yang ada riwayat dari para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, banyak macam bentuknya. Sehingga perkaranya luas. Yang ke-16. Wa khutbatul 'idi wahidatun 'ala sahihi. Khutbah Id itu sekali berdasarkan pendapat yang sahih min aqwali ahli ilmi. Menurut pendapat para ulama, menurut beberapa pendapat para ulama. Jadi yang sahih itu sekali. Tidak seperti khutbah salat Jumat kan? Kalau salat Jumat kan 2 kali. Khutbah pertama, kemudian duduk, lalu khutbah kedua. Kalau salat Id sekali saja tanpa duduk lagi. Itu menurut pendapat yang sahih. Adapun jumhur, mereka mengatakan 2 kali ya. Kalau jumhur 2 kali. Khutbah Id itu seperti salat Jumat. Kama bayantuhu fi kitabi Fathul Hamid Al-Majid fi Bayanir Raji fi Khutbatil Id. Sebagaimana yang aku telah jelaskan dalam kitabku. Jadi penulis ini punya kitab, nama judulnya Fathul Hamid Al-Majid fi Bayanir Raji fi Khutbatil Id. Yaqumu bihal imamu ba'da sholati.
Imam berdiri saat khutbah setelah sholat. Jadi khutbah itu setelah sholat kan? Nah, imam berdiri. Walam yukhalib wa ya'ti biha qabla sholati illa ba'du Bani Umayyah. Tidak ada yang menyelisihi bahwa khutbah itu setelah sholat. Nah, adapun Bani Umayyah mereka melakukan khutbah sebelum sholat. Bani Umayyah. Adapun Nabi, Khulafatur Rasyidin, ya kan? Khalifatul Rasyidin, semuanya khutbah setelah sholat. Bani Umayyah khutbahnya sebelum sholat. Kenapa? Izkanu yaqa'una fi ali baitin Nabi SAW fayansarifan nasu minal khutbati. Karena mereka Bani Umayyah mencelah ahlul bait Nabi SAW sehingga orang-orang pergi dari khutbah mereka. Fa'inda zalika qaddamul khutbata. Oleh karena itu mereka mendahulukan khutbah biar orang tidak pergi. Jadi khutbah dulu baru sholat Bani Umayyah. Hatta yattarun nasu ila syuhudis sholati ma'ahum. Sehingga manusia terpaksa untuk menyaksikan, untuk ikut sholat bersama mereka. Itu ya. Jadi yang sunnah itu khutbah setelah sholat itu yang sunnah. Fa'an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah SAW senantiasa keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla. Jadi faedahnya kan Nabi SAW senantiasa sholat Id dan sholat Idul Adha itu di musalla, di tanah lapang, kecuali ada hajat, hujan atau semisalnya, sehingga terpaksa di masjid. Faedah kemarin kan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau kana setelahnya fi'il mudhari', kana kemudian setelahnya fi'il mudhari' yakhruju, itu menunjukkan istimrar, senantiasa. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi sholatu. Perkara pertama yang beliau kerjakan adalah memulai salat. Summa yansarifu. Kemudian selesai salat, fayaqumu muqabilan nas. Beliau berdiri menghadap manusia. Wan nasu julusun ala sufufihim faya'izuhum. Dan manusia duduk pada saf-saf mereka. Faya'izuhum, Rasul memberikan nasihat pada mereka. Wa yusihim, memberikan wasiat. Wa ya'muruhum, memerintahkan mereka. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu. Apabila beliau ingin yaqta', menentukan ba'san qata'ahu, pasukan yang akan dikirim beliau tentukan. Masya Allah ya. Jadi beliau itu menentukan pasukan yang akan dikirim itu terkadang saat khutbah Id. Aw ya'muru bi syai'in amara bihi, atau kalau beliau ingin memerintahkan sesuatu, beliau perintahkan saat khutbah itu. Summa yansarifu, kemudian selesai khutbah beliau. Qala Abu Sa'idin, Abu Sa'id berkata, falam yazalin nasu ala zalika. Manusia senantiasa seperti itu hatta kharajtu ma'a Marwan, sampai aku keluar bersama Marwan. Marwan ini dari Bani Umayyah, Marwan. Wa huwa amirul Madinah, beliau pemimpin kota Madinah. Fi adhan, pada Idul Adha, au fitrin, atau pada Idul Fitri. Falamma atainal musalla, tatkala kami datang ke tanah lapang, iza minbarun banahu Kasir bin Salti. Tiba-tiba mimbar banahu dibangun, dibuat mimbar yang banyak oleh Ibnu Salat. Fa iza Marwan yuridu an tartaqiyahu qabla an yusalli. Marwan ingin untuk naik ke mimbar sebelum sholat. Disunahkan tak sholat Idul Fitri atau Idul Adha di atas mimbar? Disunahkan tak? Nah ini siapa? Yazid. Yang disunahkan tak sholat Idul Fitri atau Idul Adha di atas mimbar? Tahu kan mimbar? Ini mimbar Jumat. Disunahkan tak? Tidak kan? Yang disunatkan di atas mimbar itu sholat Jumat. Nah Marwan dia bikin mimbar yang banyak. Bukan yang banyak ya, Kasir Ibnu Salat nama orang, membuat mimbar untuk Marwan khotib saat sholat Id. Nah, fajabaztu bisaubihi, aku tarik baju Marwan. Fajabazani, dia tarik aku, jadi tarik-tarikan. Fartafa'a, lalu beliau naik. Fa khotaba qabla sholati, beliau khutbah sebelum sholat. Sholatnya pakai khutbahnya di atas mimbar dan khutbahnya sebelum sholat. Itu yang dilakukan oleh Marwan. Fakultu lahu, aku berkata kepada beliau, ghayyartum wallahi, engkau telah melakukan perubahan demi Allah.
Faqala Abu Sa'idin, Abu Sa'id berkata, dia berkata kepada Abu Sa'id. Aba Sa'idin di situ artinya ya Aba Sa'id, ya kan? Wahai Abu Sa'id, qad zahaba ma ta'lamu. Apa yang engkau ketahui telah hilang, kata Marwan. Ya kan? Kan pada zaman Nabi tidak pernah seperti itu. Pada zaman Khulafaur Rasyidin tidak pernah. Nah, pada zaman Bani Umayyah dirubah oleh Marwan. Di atas mimbar dan sebelum salat khutbahnya. Fakultu, aku berkata, ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lamu. Aku tidak mengetahui demi Allah yang lebih baik selain dari apa yang telah aku ketahui. Faqala innan nasa lam yakunu yajlisu lana ba'da sholati. Kata Marwan, sesungguhnya manusia tidak duduk bersama kami setelah sholat. Faja'altuha qabla sholati. Aku jadikan khutbah itu sebelum sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 956. Itu sejarahnya ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala syahidtu salatal fitri ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan salat Idul Fitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbati. Semua mereka salat ya sebelum khutbah. Summa yaktubu, kemudian mereka khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Kenapa tidak disebutkan Ali? Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan Ali. Yusuf, kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, aku menyaksikan, aku ikut sholat Idul Fitri bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Semuanya sholat sebelum khutbah, kemudian barulah setelah itu khutbah. Kenapa tidak disebutkan Ali? Yusuf, apakah Ali sholatnya setelah khutbah? Gimana Yusuf? Abdul Razak, apa jawabannya? Apakah Ali sholatnya setelah khutbah? Wadi, gimana jawabnya Wadi? Karena masa pemerintahan Ali singkat. Karena Ali ada di Kufah. Ya, Abdullah bin Abbas di Madinah. Jadi Nabi SAW di Madinah, Abu Bakar di Madinah, Umar di Madinah, Utsman di Madinah, sholat Idul Fitri mengimami kaum muslimin. Mereka sebagai pemimpin kaum muslimin. Adapun Ali, pemerintahan beliau di Kufah. Ya, makanya Ibnu Abbas tidak ikut, tidak menyaksikan sholatnya Ali. Itu ya. Wa innama sabatatil khutbatani fil jum'ati an Rasulillahi SAW. Hanya saja telah sahih ada 2 khutbah pada sholat Jumat dari Rasulullah SAW. 5 sabata an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berdasarkan yang telah sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa khutbah dalam keadaan berdiri. Summa yaqudu, kemudian beliau duduk. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri. Jadi ada 2 kali khutbah. Kama taf'alunal ana, sebagaimana yang kalian kerjakan sekarang. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Dulu beliau senantiasa khutbah itu berdiri. Summa yajlisu, kemudian duduk. Summa yaqumu, kemudian berdiri. Fayakhutubu qa'iman, beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri. Faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Barang siapa mengabarkan kepadamu bahwasanya Nabi SAW khutbah dalam keadaan duduk, sungguh dia telah berdusta. Faqad wallahi shallaitu ma'ahu aksara min alfai sholatin. Sungguh demi Allah aku sholat bersama Rasul lebih dari 2000 kali sholat. Masya Allah ya. Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah sholat bersama Rasul lebih dari 2000 kali sholat. Dan Rasul itu senantiasa berdiri saat khutbah. Jadi kalau antum ada lihat khotib sengaja duduk, berarti menyelisih sunnah. Sholat id dia khutbahnya duduk. Idul Fitri khutbahnya duduk, menyelisih sunnah. Padahal dia mampu berdiri, gitu ya. Amma fil idi fala qu'uda fiha wala yakhruju fiha bil mimbar. Nah, adapun salat Id itu tidak ada duduk. Jadi bukan berdiri kemudian duduk kemudian berdiri lagi sehingga 2 khutbah seperti salat Jumat, tidak ada seperti itu. Wala yakhruju fiha bil mimbar, dan tidak ada pada salat Id itu di mimbar. Mimbar ya, bukan podium. Beda podium dengan mimbar. Mimbar itu seperti mimbar salat Jumat itu, seperti kita ini. Kalau podium beda. Hanya sekedar untuk meletakkan mic seperti itu kan. Bikhilafil istisqai, berbeda dengan salat istisqa. Faqad sahha anin Nabi SAW, sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha.
sebagaimana pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annahu fil istisqa'i amarahum an yukhriju al-mimbara ilal musalla, bahwasanya beliau pada salat istisqa memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan mimbar ke tanah lapang. Qalat radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuhutal matori, lama tidak turun hujan. Fa amara bi mimbarin, Rasul memerintahkan mengeluarkan mimbar. Fa wudi'a lahu fil musalla, lalu diletakkan mimbar tersebut untuk di tanah lapang. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fihi, Rasul menjanjikan kepada manusia pada hari itu yakhrujuna fihi, yang mereka keluar pada hari tersebut, salat istisqa. Jadi kalau salat istisqa pakai mimbar. Yang pakai mimbar itu salat istisqa dan salat Jumat. Salat Idul Fitri tidak menggunakan mimbar. Khutbahnya maksudnya ya. Wa amma fil 'idi fayakhruju laha bi ghairi mimbarin. Adapun pada salat Idul Fitri, Idul Adha, mereka keluar tanpa mimbar. Wastikhdamul mimbari kama fi hadisi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Istihdam, membawa mimbar sebagaimana pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, laha yu'tabaru minal muhdasat, itu dianggap sebagai muhdasat, perkara-perkara baru dalam agama. Gitu ya. Wah, nih jelas? Jelas ya? Pertanyaannya. Nah, pertanyaan Yusuf. Pertanyaannya Yusuf. Wanita haid disyariatkan tidak mendengarkan khutbah, ikut takbiran, gimana? Disyariatkan enggak? Ikut ke tanah lapang walaupun agak jauh, agak pinggiran, disyariatkan. Jadi walaupun haid tetap disyariatkan ikut menyaksikan syiar kaum muslimin, gitu ya. Kemudian ini aman ya? Aman kan, aman tuh? Aman. Khutbah salat Id 1 kali atau 2 kali? 1 kali, ahsanta. Kemudian gani ya? Gani kan teman-teman? Saat sholat Id apakah disunahkan menggunakan mimbar saat khutbahnya? Khutbah Id apakah disyariatkan menggunakan mimbar? Gani? Tidak. Salman, khutbah Id sebelum atau setelah sholat? Disunahkan setelah sholat. Ahsanta, itu ya. Faedah yang ke-17. Wa yusallal 'idu bi ghairi azanin. Nah, 10 menit lagi habis Zoom kita. Nanti kalau habis, peserta yang ikut Zoom boleh masuk lagi. Salat Id tanpa azan. Jangan antum azan nanti ya. Wala iqamatin, tanpa qomat. Jangan qomat pula nanti. Walas sholati jami'atin, tanpa salat jami'ah. Maksudnya apa? As-sholatul jami'ah. Nah, tidak seperti itu ya. Wala qumu ila sholatikum, tanpa misalnya Salman bilang qumu ila sholatikum, tidak ada ya. Wala syai'un, tanpa sesuatu apapun min zalika, dari perkara-perkara tersebut. Wa innama idza kharajal imamu qaman nasu, hanya saja kalau imam keluar manusia berdiri untuk salat. Wasaffu sufufahum, mereka membuat saf-saf mereka. Langsung ketika ada imam berdiri untuk jadi imam, langsung jamaah membuat saf, membuat barisan tanpa ada komando as-sholatul jami'ah, qumu ila sholatikum, atau tanpa ada qomat, tanpa ada azan, langsung. Summa yusalli raka'atainil mazkurataini, kemudian salat 2 rakaat sebagaimana yang telah disebutkan. Yahjaru fihima bil qiraati, dia jaharkan pada 2 rakaat itu bacaannya dijaharkan semua. Fa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumil Id, aku menyaksikan, aku ikut salat Id bersama Rasul. Fa bada'a bis salati qabla al-khutbati, beliau memulai salat sebelum khutbah, bi ghairi azanin wala iqamatin, tanpa azan dan tanpa qomat. Adapun as-sholatul jami'ah sebetulnya ada khilaf ya. As-sholatul jami'ah itu ada khilaf. Yang rajih tidak dipakai, yang rajih. Kita kan membahas kitab ini takrib, ringkas. Takrib itu lebih dari mukhtasar. Kalau mukhtasar itu ringkasan. Kalau takrib itu lebih mudah lagi dari ringkasan untuk mendekatkan pemahaman. Yang ke-18, poin ke-18. Wa ma'tadahun nasu minal musafahati ba'dal idi. Apa yang manusia biasa melakukannya
minal musafaha. Apa musafaha? Salam-salaman. Ba'dal id, setelah salat id. Lam yasbut takhsisuhu bizalikal yauma. Tidak tetap, tidak sahih pengkhususan salaman-salaman itu setelah pada hari tersebut. Illa annal musafahata mutlaqan jaizatun. Hanya saja salam-salaman itu secara mutlak boleh, perkara mubah. Jadi jangan dianggap sunnah. Setelah sholat id disunahkan salam-salaman, tidak. Tapi mubah saja. Itu ya. Jangan dianggap sunnah. Jangan dianggap orang yang tidak mau salam-salaman menyelisih sunnah pula. Jangan ya, itu perkara mubah. Yang ke-19. Wa minal muhdasati takhsisul maqabiri fi zalikal yaumi biziyarati wa nahwi zalika. Di antara perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama mengkhususkan ziarah kubur pada hari tersebut. Jadi setelah sholat id ziarah kubur dikhususkan. Fahaza lam yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tetap, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengkhususkan setelah sholat id langsung ziarah kubur. Itu ya, itu tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20. Wa yajuzu fi zalikal yauma an yal'aba sibyana. Boleh pada hari tersebut anak-anak bermain. Misalnya Salman dengan Gani main-main pada sholat Idul setelah sholat boleh. Kan itu hari untuk senang-senang. Jadi pakaiannya bagus, penampilan bagus, happy-happy, boleh main-main, ya enggak? Wa an yunazzaha wa yu'malu syai'un minal al'abil masyru'ati. Untuk dijadikan hiburan, dia melakukan sesuatu dari permainan yang disyariatkan. Jangan permainan yang tidak disyariatkan, tidak boleh. Apa contoh permainan yang tidak disyariatkan, Salman? Apa Gani? Main? Antum main tembak-tembakan yang ada peluru bulat itu. Tahu kan? Pistol yang ada peluru bulat itu tidak disyariatkan tuh, membahayakan. Nah, itu pistol itu tidak membunuh musuh, malah bikin kalau kena mata bisa buta itu. Nah, tuh. Atau main apa lagi tuh? Judi online. Ngeri ya, judi online. Tidak boleh, tidak disyariatkan lah itu. Atau permainan yang mengandung judi. Main kelereng tapi ada taruhannya. Stick. Atau main remi, ada taruhannya. Walaupun bukan duit taruhannya, tidak boleh. Waqad la'ibal habasyatu baina yadayin Nabi SAW fil masjidi fi zalikal yauma. Sungguh ada orang Habasyah di hadapan Nabi SAW di dalam masjid pada hari Id bermain-main. Waja'at jariyatani inda Aisyata. Ada dua gadis kecil datang di sisi Aisyah radhiyallahu anha, tugonniyani, bernyanyi. Masya Allah ya, Habasyah main-main depan Nabi, ada dua gadis kecil nyanyi-nyanyi depan Aisyah. Kama jaa fi sahihaini, sebagaimana telah datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin dakhala alaiha. Abu Bakar masuk menemui Aisyah, wa indaha jariyatani, di sisi Aisyah ada dua gadis kecil, fi ayyami Mina, pada hari tasyrik Idul Adha, hari Mina. Tugonniyani wa tatribani, dua gadis kecil itu bernyanyi dan memukul dub. Wa Rasulullah SAW musajjan bisaubihi, dan Rasulullah SAW musajjan, bertutupan dengan baju beliau. Fantaharahuma Abu Bakrin, Abu Bakar membentak dua gadis kecil itu. Fakashafa Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW buka bajunya, buka selimutnya. Waqala da'huma ya Abu Bakrin, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, fa innaha ayyamu id, sesungguhnya ini hari Id. Itu ya. Berarti kalau bukan hari Id tidak boleh nyanyi-nyanyi, pukul-pukul dub. Karena ini hari Id diperbolehkan. Paham? Tapi yang nyanyi gadis kecil ya. Bukan antum suruh nyanyi akhwat yang sudah balik, bukan. Atau Nisa Sabihan antum suruh undang nyanyi pukul dub, tidak boleh. Gadis kecil nyanyi-nyanyi pukul dub. Itu dibolehkan saat Id. Wa qalat, Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yasturuni biridaihi. Aku melihat Rasulullah SAW menyelimutiku dengan ridanya, menutupiku dengan ridanya. Wa ana anzuru ilal habasyati, dalam kondisi aku melihat Habasyah yang lagi main-main di masjid. Wa hum yal'abuna wa ana jariyatun, mereka main-main dalam keadaan aku masih berumur belia. Faqdiru qadral jariyatil arabiyatil hadisati sinni, mereka memperkirakan ukuran jariyah itu adalah wanita yang masih belia umurnya. Itu ya.
Paham? Jadi saat Id itu boleh main-main, santai-santai ya, senang-senang, diperbolehkan. Walaisa bil gina'il ma'hudu. Al-an, bukanlah nyanyian itu sebagaimana yang ada sekarang. Ya, jangan dianggap seperti nyanyian yang ada di sekarang. Kama yaf'aluhun nasu bil mazamir, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia menggunakan mazamir, seruling, watubuli, gendang, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Fahaza muharramun fil idi wa ghairihi. Kalau ini haram baik saat Id maupun selain Id. Paham ya? Jangan pula nyanyi-nyanyi sambil berseruling, sambil bergitar, sambil pakai gendang, dangdutan. Nah, jangan ya. Walakinna gina'an nisa'i bid-dufi. Akan tetapi nyanyinya para wanita dengan duf, au bi ghairi duf, atau tanpa duf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa hadza 'aiduna." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini hari raya kita. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, da'huma ya Abu Bakrin fa innaha ayyamu 'idin. Biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari Id. Wa tilkal ayyamu ayyamu minna, dan hari-hari tersebut adalah hari Mina, hari tasyrik ya. Paham? Paham enggak? Abdul Razak, apa contoh perbuatan yang tidak disyariatkan saat Idul Fitri? Disebutkan oleh Syekh tadi. Tidak disyariatkan. Tapi dia mubah. Tidak ada sunnahnya tapi mubah. Apa Abdul Razak? Setelah sholat Id. Besantum apa sama kawan-kawan setelah sholat Id? Nah, salam-salaman. Itu perkara mubah, ya. Boleh saja salam-salaman, tapi jangan dianggap sunnah, ya enggak? Kemudian kalau dianggap bid'ah, apa? Awandi. Apa Gani? Perkara bid'ah pada Idul Fitri. Mengkhususkan ziarah kubur, muhdasat. Maksud bid'ah itu perkara baru yang tidak ada dalam agama. Perkara baru yang diada-adakan dalam agama, padahal tidak ada syariatnya. Kemudian boleh tidak main-main, Salman? Yal'ab, anak-anak main-main saat Id, boleh nggak? Boleh ya. Anak-anak kecil wanita nyanyi-nyanyi, pukul-pukul tuh, boleh nggak? Boleh. Kalau pakai seruling, pakai gendang, boleh nggak? Yazid, nggak boleh. Baik saat Id maupun selain Id, nggak boleh. Pakai seruling, pakai gendang. Tahu kan gendang? Nah, kalau dub gimana bentuknya? Apa bedanya dub dengan gendang? Apa beda dub dengan tubul? Tubul itu gendang. Ya, dub itu dia rebana, tahu kan rebana? Tahu kan rebana? Tapi tanpa kincing-kincingnya. Kalau ada kincing-kincingnya tidak boleh. Jadi dub itu seperti rebana itu dia. Nah, kalau gendang, ya tahu gendang kan? Nomor 21. Iza jtama'a 'idun wa jum'atun yajuzu an tusallal jum'ata. Apabila bergabung Id dan Jumat, maka boleh dia sholat Jumat. Seperti nanti misalnya Idnya hari Jumat, maka paginya kita sholat Id, siangnya sholat Jumat. Bal yustahabbu fi haqqil imami an yusalliyaha. Bahkan disunahkan bagi imam untuk sholat Jumat. Kalau antum jadi imam rawatib, disunahkan bagi antum sholat Jumat. Paginya sholat Id, siangnya sholat Jumat. Fa'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini. Nabi SAW senantiasa membaca pada dua sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jumu'ati, dan pada sholat Jumat, sabbihis marabbikal a'la, wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Qala, beliau berkata, wa iza ijtama'al 'idu wal jumu'atu. Apabila bergabung antara Id dan Jumat fi yaumin wahidin, pada satu hari, yaqra'u bihima aidan fi sholataini. Dia membaca sabbihis dan al-ghasyiyah tadi pada dua sholat. Jadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha dia baca sabbihis marabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Sholat Jumatnya dia baca lagi. Berarti kan dua kali sholat Jumat dan sholat Id, dilakukan dua-duanya. Wa akhazal ulama'u annal imama rattiba lil masjidi yang bagi an yujammi'a. Para ulama ya berpendapat bahwasanya imam rawatib di masjid hendaknya dia mengumpulkan masyarakat. An yujammi'a, mengumpulkan masyarakat.
Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, qad ijtama'a fi yaumikum haza idani. Sungguh pada hari kalian ini telah berkumpul dua id. Idul Fitri atau dan Jumat misalnya. Faman syaa ajza'ahu minal jumu'ati. Barang siapa yang ingin sah baginya Jumat. Wa inna mujammi'una. Sesungguhnya kami mengumpulkan masyarakat untuk salat Jumat. Itu imam ya. Imam rawatib. Jangan imamnya tidak salat Jumat. Siapa yang jadi imam? Ya kan? Wa amma ghairuhu, adapun selain imam, fayajuzu lahu alla yujammi'u, alla yujammi'a. Boleh bagi dia tidak mengumpulkan. Boleh dia sholat id saja, tidak sholat Jumat kalau selain imam rawatib. Lakin huna mas'alatun yang bagi tafattunulaha. Akan tetapi di sini ada permasalahan yang harus dicermati. Li'anna ba'du alil ilmi qad zahaba ila annahu la yusalli zuhra fi zalikal yaumi. Sesungguhnya sebagian ahli ilmu berpendapat bahwasanya dia tidak sholat zuhur pada hari itu. Wa hadza qaulun batilun. Ini ucapan yang batil secara akal, aklan wa syar'an, dan secara syariat. Jadi dia hanya sholat Idul Fitri saja, tidak sholat Jumat, tidak sholat zuhur. Itu pendapat yang salah ya. Jadi kalau antum mau tidak sholat Jumat, antum sholat zuhur. Paham nggak? Terus paham nggak antum? Kan sholat misalnya kita Idul Fitri hari Jumat, ya. Antum sholat Idul Fitri kan, kemudian antum tidak sholat Jumat, tapi tetap harus sholat zuhur. Paham nggak? Bukan tidak sholat Jumat dan tidak sholat zuhur. Nah, yang lebih bagus antum sholat Idul Fitri dan sholat Jumat juga. Itu yang lebih bagus ya. Wa innama waqa'at tarhisu fi adami huduril Jum'ati. Yang diberi keringanan itu hanya tidak hadir sholat Jumat. Amma sholatu zuhri fahiya wajibatun. Adapun sholat zuhur itu wajib. Fala tasqutu, tidak gugur kewajibannya. Fa imma an yusalliyal musalli Jum'atan ma'an nasi. Apakah dia sholat Jumat bersama manusia? Wa imma an yusalliya zuhron, atau boleh bagi dia sholat zuhur saja. Tahu nggak? Jadi apa yang antum simpulkan, Rifki? Kalau nanti kita sholat Idul Fitrinya hari Jumat, kalau Idul Fitri kita hari Jumat, apa kesimpulan antum? Boleh nggak tidak sholat Jumat? Boleh, tapi tetap sholat zuhur. Boleh tidak sholat Idul Fitri dan sholat Jumat? Boleh juga, tidak sholat zuhur kan? Karena sudah sholat Jumat. Nah itu. Illa annahum ikhtalafu idza shalla zuhran hal yusalliha fi baitihi aw fil masjidi. Hanya saja mereka para ulama berselisih, kalau dia sholat zuhur, apakah sholatnya di rumah atau di masjid? Ya gak? Kan di masjid orang sholat Jumat. Antum pengen tidak sholat Jumat, pengen sholat zuhur saja. Naqulu, kami katakan, idza kana hunaka masjidun laisa fihi jum'atun wa shalluha la ba'sa bil jama'ati. Apabila di sana ada masjid yang tidak melakukan sholat Jumat, wa shalluha, sholatlah dia di situ, la ba'sa bihi bil jama'ati, tidak masalah, dia sholat jamaah. Jadi sholat jamaah zuhur. Masjid itu kompak tidak melaksanakan sholat Jumat karena Idul Fitrinya di hari Jumat, maka sholat di sana berjamaah tidak masalah, kata Syekh. Wa in lam yakun wa shalla fi baitihi fadzalika jaizun. Apabila tidak ada masjid yang seperti itu, dia sholat di rumahnya, maka hal itu boleh. Fa inna Abdullah bin Zubair shalla bin nasil ida. Sesungguhnya Abdullah bin Zubair sholat bersama manusia pada hari Id. Summa lam yakhruj, kemudian beliau tidak keluar hatta kana sholatul asri, sampai beliau sholat asar. Wallahu alam. Gitu ya. Jadi Abdullah bin Zubair itu dia tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur saja di rumah. Kemudian beliau ke masjid saat sholat asar. Jangan antum orang sholat Jumat antum sholat zuhur di masjid, jangan ya. Kalau mau sholat zuhur di rumah saja. Kalau masjidnya melakukan sholat Jumat, kecuali kalau misalnya Darul Hadis ini kompak tidak sholat Jumat, antum jamaah di sini sholat zuhur. Itu. Wa indi risalatun bi unwanin, dan aku punya satu risalah dengan judul Al-Qaulus Sadidu fi Taqribi Ahkamil Idi. Istau'abat aksaru mimma zakartuhuna. Nah, pembahasannya lebih mencakup, lebih banyak daripada yang aku sebutkan di sini. Wa nas'alullaha azza wa jalla al-qabula was-sadat wa billahi taufik. Paham enggak? Paham enggak, Salman? Jadi kalau Idul Fitri hari Jumat, boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat zuhur. Kesimpulannya, di mana sholat zuhurnya? Kalau semua masjid melaksanakan sholat Jumat, antum sholat zuhurnya di rumah. Sebagaimana perbuatan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, sahabat atau bukan? Atau bin Zubair ini? Mandi? Sahabat Abdullah bin Zubair.
anaknya Zubair bin Awam. Termasuk fuqaha, Abdullah bin Zubair kan? Fuqaha yang 4 ya, namanya Abdullah semua. Pembahasan berikutnya. Masya Allah, 2 menit lagi nih, jam 10 malam. Insya Allah malam besok ya, tentang zakat fitri. Zakat fitri, zakatul fitri. Boleh zakatul fitri atau zakatul fitrah, boleh juga disebut zakat fitrah. Enggak, sebagaimana pembahasan di Miskul Khitam. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.